Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Peran Sekolah untuk Membentuk Karakter Siswa dalam Mencegah 3 Dosa Besar dalam Pendidikan. Sebelumnya saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rifka Haura Maharani dari Prodi Sistem Informasi. Saya Syafika Zalfani Sadila dari Prodi Sistem Informasi. Saya Anggi Puspitasari dari Prodi Sistem Informasi. Saya Farudin Naufal dari Prodi Sistem Informasi. Saya Aisyalfi Anita dari Prodi Sistem Informasi. Saya Nabila Eka Sindia Dewi dari Prodi Sistem Informasi. Saya Nandita Astriani dari Prodi Sistem Informasi. Saya Alvina Putri Abdillah dari Prodi Sistem Informasi. Saya Helmi Pramita dari Prodi Sistem Informasi. Saya Bonifasius Wahyu Indarto dari Sistem Informasi. Dalam kesempatan kali ini, saya dan rekan pun ingin berterima kasih kepada dosen bimbingan kami, Bapak Dr. Syahrial Syarbaini, MA, yang sudah membimbing kami dengan baik. Dalam presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, metode penelitian, pertanyaan wawancara, hasil wawancara, kesimpulan wawancara, pertanyaan dan hasil kuesioner, dan terakhir ada kesimpulan keseluruhan. Untuk poin yang pertama, yaitu pendahuluan, akan dijelaskan kepada Nabila terlebih dahulu. Nabila, dipersilahkan. Kenyamanan belajar adalah keinginan semua siswa. Sikap dari siswa dan guru salah satu cara untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, seiring berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia mengalami banyak peristiwa yang mempengaruhi psikis dan mental, sehingga siswa mengalami penurunan kualitas belajar di sekolah. Ketiga dosa besar di dunia pendidikan secara umum mempengaruhi tumbuh kembang dan psikis peserta didik. Selain itu, tindakan ini juga mempengaruhi mereka dalam menentukan keputusan yang mereka ambil untuk menggapai cita-citanya di masa depan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tindak agresif di sekolah merupakan suatu ironi, karena sekolah seharusnya menjadi tempat terhormat di mana nilai-nilai positif seperti sopan santun, respek antar teman dan warga sekolah lainnya, maupun keterampilan sosial lainnya ditanamkan. Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kombinasi, yang terdiri dari angket atau kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Kemudian ada metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis, seperti gambar dan elektronik. Selanjutnya ada wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiono 2019, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selanjutnya adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Untuk pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan wawancara yang akan dijelaskan oleh Noval, kemudian ada hasil wawancara yang akan dijelaskan oleh Syafika dan Boni, lalu yang terakhir ada kesimpulan wawancara yang akan dijelaskan oleh Ai. Pertanyaan yang akan diajukan untuk penelitian pada saat wawancara dilakukan adalah: 1. Pertanyaan yang diajukan untuk guru. Apa peran sekolah pada saat terjadi kasus bullying terhadap murid? 2. Bagaimana fungsi pihak sekolah untuk mencegah bullying terjadi di sekolah? Ketiga, bagaimana cara guru melakukan edukasi tentang 3 dosa besar terhadap siswa? 4. Apakah ada tata tertib yang mampu melindungi korban jika 3 dosa besar terjadi di sekolah? 5. Apa dampak yang ditimbulkan dari 3 dosa besar bagi sekolah? Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan untuk murid. Yang pertama, apa peran sekolah pada saat terjadi kasus bullying terhadap siswa? Yang kedua, apa yang dilakukan Anda ketika melihat atau mengalami 3 dosa besar? Yang ketiga, menurut Anda, apakah pihak sekolah sudah cukup baik dalam menyelesaikan 3 dosa besar? Jika sudah, berikan contohnya. Yang keempat, menurut Anda, apakah sanksi yang pantas untuk diberikan siswa yang menjadi pelaku 3 dosa besar? Yang kelima, bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri Anda agar tidak melakukan 3 dosa besar tersebut? Sekian, terima kasih. Berikut ini merupakan hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh
guru. 1. Pertanyaan 1. Apa peran sekolah pada saat terjadi kasus bullying terhadap murid? Saat ini yang telah terjadi yaitu bullying. Ketika terjadi kasus bullying, pihak kesiswaan dan diberi sanksi yang pantas dari kesiswaan. Yang pertama kali ditangani oleh kesiswaan yaitu pihak pelapor, baru setelah itu pihak yang dilaporkan ditangani satu-satu. Pertanyaan kedua, bagaimana fungsi pihak sekolah untuk mencegah bullying terjadi di sekolah? Jawabannya, kita punya sistem poin. Poinnya besar. Kalau misal ada kasus bullying, ini bisa langsung kena skorsing, tergantung seberapa parahnya kasus bullying. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara guru melakukan edukasi tentang 3 dosa besar terhadap siswa? Jawabannya, salah satunya itu terjadi setiap kelas akan diberikan info bahaya bullying, tidak hanya BK, tetapi guru lain serta wali kelas juga bertanggung jawab memberikan informasi bahaya bullying. Tidak hanya itu, ketika mulai konseling, murid juga diberikan informasi bahaya bullying. Pertanyaan keempat, apakah ada tata tertib yang mampu melindungi korban jika 3 dosa besar terjadi di sekolah? Jawaban dari pertanyaan ini, ada tata tertib yang memberikan poin 50 bagi para pelaku. Tidak hanya tentang bullying, tapi juga tindak negatif lainnya. Pertanyaan kelima, apa dampak yang ditimbulkan dari 3 dosa besar bagi sekolah? Akan terjadi kekacauan jika intoleransi, bullying, dan pelecehan seksual dibiarkan, itu antara murid atau antara guru, semua akan terjadi kekacauan dan ketidakpedulian. Selanjutnya saya akan meringkas jawaban dari para murid dari pertanyaan wawancara. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah mengalami 3 dosa besar? Jika pernah, jenis 3 dosa besar apa yang kamu alami? Dari 6 narasumber, 5 menjawab pernah dan 1 menjawab tidak. Dari kelima narasumber yang pernah mengalami atau melihat, mereka semua menjawab jenis perundungan yang dialami atau pernah dilihat. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Anda ketika melihat atau mengalami 3 dosa besar? Dari 6 narasumber menjawab akan menegur dan melaporkan kepada pihak kurikulum agar diberi sanksi. Pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah pihak sekolah sudah cukup baik dalam menyelesaikan 3 dosa besar? Jika sudah, berikan contohnya. Dari 6 narasumber menjawab sudah cukup baik dalam menangani masalah 3 dosa besar, karena pelaku 3 dosa besar akan diberikan sanksi yaitu skorsing atau dikeluarkan dari sekolah. Pertanyaan keempat, menurut Anda, apa sanksi yang pantas diberikan bagi siswa yang menjadi pelaku 3 dosa besar? Dari 6 narasumber menjawab, sanksi yang pantas untuk diberikan kepada pelaku 3 dosa besar yaitu diberikan skors atau dikeluarkan dari sekolah sebagai hukuman yang paling parah. Pertanyaan kelima, bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri Anda agar tidak melakukan 3 dosa besar tersebut? Dari 6 narasumber menjawab dengan cara merubah mindset mereka agar tidak melakukan 3 dosa besar dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesimpulan dari wawancara guru dan siswa yang pertama yaitu masih banyak terjadi 3 dosa besar dalam pendidikan di SMA Negeri 2 Babelan. Meskipun sudah ada pencegahan berupa edukasi sebelum jam pelajaran dimulai, serta bimbingan konseling yang diberikan pada jam pelajaran untuk memberikan edukasi kepada para siswa, meskipun begitu, sekolah sudah memberikan penanganan jika terjadi 3 dosa besar dalam pendidikan, yaitu berupa pemberian poin dan pelaku diskorsing, tetapi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan memisahkan para pelaku dalam ruangan khusus dan akan diberikan edukasi mengenai bahaya 3 dosa besar dalam pendidikan yang telah mereka perbuat. Kesimpulan yang kedua yaitu para siswa SMA Negeri 2 Babelan merasa bahwa pihak sekolah sudah cukup baik dalam menangani kasus 3 dosa besar dalam pendidikan. Dan lingkungan sekolah juga sudah bisa dikatakan sebagai lingkungan sekolah yang baik.
Kemudian ada hasil dan kuesioner yang akan dijelaskan oleh Alvina, Nandita, dan juga Anggi. Dari pertanyaan yang sudah rekan saya sampaikan, di sini ada 17 orang telah menjawab kuesioner kami. Berikut adalah pertanyaan yang pertama itu adalah apakah pernah menjadi korban 3 dosa besar? Hasil diagramnya itu menunjukkan sebanyak 64,7% siswa menjawab pernah menjadi korban 3 dosa besar dalam pendidikan. Hal ini dapat membuktikan bahwa di SMA Negeri 2 Babelan masih banyak terjadi 3 dosa besar dalam pendidikan. Sedangkan sebanyak 35,3% siswa menjawab tidak pernah menjadi korban 3 dosa besar dalam pendidikan. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu jika pernah 3 dosa besar apa yang Anda alami? Pertanyaan kedua ini diambil berkaitan dengan pertanyaan pertama, yaitu di sini hasil diagramnya ada 35,7% menjadi korban intoleransi dan 21,4% menjawab korban pelecehan seksual dan sebanyak 42,9% menjadi korban perundungan. Dapat disimpulkan bahwa 3 dosa besar dalam pendidikan yang paling banyak terjadi adalah perundungan. Selanjutnya itu ada kuesioner 3, pertanyaannya itu adalah jika pernah, apa perasaan Anda saat menjadi korban? Hasil jawaban diagram tersebut adalah seimbang dengan jawaban 50% siswa merasa marah dan 50% siswa merasa sedih atas tindakan yang dilakukan pelaku dalam 3 dosa besar dalam pendidikan. Selanjutnya itu ada diagram kuesioner 4. Di sini pertanyaannya adalah apakah Anda pernah menjadi pelaku 3 dosa besar? Hasilnya adalah menunjukkan bahwa sebanyak 11,8% siswa pernah menjadi pelaku 3 dosa besar dalam pendidikan dan sebanyak 88,2% siswa tidak pernah menjadi pelaku 3 dosa besar dalam pendidikan. Kuesioner yang terakhir atau yang kelima adalah pertanyaannya itu jika pernah 3 dosa besar apa yang Anda lakukan? Hasil pertanyaan kelima dapat disimpulkan dengan hasil yang seimbang, bahwa sebanyak 50% siswa yang menjadi pelaku melakukan perundungan terhadap korban dan sebanyak 50% siswa yang menjadi pelaku melakukan intoleransi terhadap korban. Sedangkan siswa yang menjadi pelaku pelecehan seksual tidak ada dalam kuesioner ini. Selanjutnya kuesioner 6. Jika pernah, bagaimana perasaan Anda saat melakukan 3 dosa besar? Hasil pertanyaan ke-6 yaitu sebanyak 40% siswa yang menjadi pelaku merasa sedih, 20% siswa yang menjadi pelaku merasa marah, 20% siswa yang menjadi pelaku merasa senang, dan 20% siswa yang menjadi pelaku merasa biasa aja saat melakukan 3 dosa besar dalam pendidikan. Kuesioner 7. Jika pernah, apa alasan Anda melakukan 3 dosa besar? Hasil pertanyaan tersebut, sebanyak 42,9% siswa melakukan 3 dosa besar dalam pendidikan dengan alasan merasakan kepuasan diri, 42,9% siswa melakukan hal tersebut dengan alasan memiliki dendam, 14,3% siswa melakukan hal tersebut dengan alasan terdapat perbedaan antara korban dengan pelaku. Kuesioner 8. Apakah ada keraguan di diri Anda untuk melapor ke pihak sekolah jika di lingkungan sekolah Anda terjadi 3 dosa besar? Hasil pertanyaan tersebut yaitu sebanyak 35,3% siswa yang menjadi korban 3 dosa besar dalam pendidikan tidak merasakan keraguan untuk melapor kasus tersebut kepada pihak sekolah, sehingga hal tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Kuesioner 9. Apa yang membuat Anda ragu untuk melakukan kasus 3 dosa besar tersebut? Yaitu sebanyak 47,1% siswa yang menjadi korban merasa ragu melapor karena mendapat ancaman dari pelaku. Sebanyak 41,2% siswa yang menjadi korban merasa ragu melapor karena memiliki ketakutan kembali ke diri korban. Dan sebanyak 11,8% siswa yang menjadi korban merasa ragu melapor karena takut dijauhi orang sekitar korban. Apakah dalam lingkungan sekolah Anda bisa dikatakan sebagai lingkungan belajar yang baik? Pada diagram kuesioner 10, hasil diagram di atas adalah sebanyak 64,7% siswa
telah merasa bahwa sekolah sudah bisa dikatakan memiliki lingkungan belajar yang cukup baik. Sebanyak 35,3% siswa merasa bahwa sekolah belum bisa dikatakan memiliki lingkungan belajar yang cukup baik. Menurut Anda, apakah sekolah sudah memiliki peran yang cukup besar dalam mencegah 3 dosa besar? Pada diagram kuesioner 11, hasil diagram pertanyaan ke-11 adalah sebanyak 76,5%. Siswa merasa bahwa sekolah belum bisa memiliki peran yang cukup besar dalam mencegah 3 dosa besar dalam pendidikan yang terjadi. Sedangkan sebanyak 23,5% siswa merasa bahwa sekolah sudah memiliki peran yang cukup besar dalam mencegah 3 dosa besar dalam pendidikan. Apa yang Anda lakukan jika orang di sekitar Anda terjadi 3 dosa besar? Pada diagram kuesioner 12, hasil diagram dari pertanyaan 1. Apa yang Anda lakukan jika orang di sekitar Anda terjadi 3 dosa besar? Pada diagram kuesioner 12, hasil diagram dari pertanyaan ke-12 adalah sebanyak 82,4% siswa melaporkan kejadian 3 dosa besar dalam pendidikan ke pihak sekolah. Jika hal tersebut terjadi di sekitarnya, sedangkan sebanyak 17,6% siswa memilih untuk tidak melapor kepada pihak sekolah jika terjadi 3 dosa besar dalam pendidikan. Apakah Anda pernah merasa terintimidasi di sekolah? Pada diagram kuesioner 13, hasil diagram dari pertanyaan terakhir sebanyak 52,9% siswa pernah merasa terintimidasi di lingkungan sekolah dan sebanyak 47,1% siswa tidak pernah merasa terintimidasi di lingkungan sekolah. Dapat dilihat perbandingannya bahwa siswa yang merasa terintimidasi lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang merasa nyaman di lingkungan sekolahnya. Nah, jadi dari data yang telah kami peroleh tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, SMA Negeri 2 Babelan masih banyak terjadi 3 dosa besar dalam pendidikan, terutama kasus perundungan. Lalu yang kedua, SMA Negeri 2 Babelan masih terus mensosialisasikan 3 dosa besar dalam pendidikan dalam rangka mencegah hal tersebut dengan melakukan edukasi setiap sebelum jam pelajaran dimulai dan setiap mata pelajaran bimbingan konseling berlangsung. Selanjutnya, pihak kesiswaan SMA Negeri 2 Babelan sudah memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku 3 dosa besar dalam pendidikan, berupa pemberian poin dan juga skorsing. Lalu selanjutnya, siswa sudah memiliki kesadaran diri dalam upaya mencegah 3 dosa besar dalam pendidikan agar tidak melakukan hal tersebut dengan cara menjaga perilaku dengan baik. Yang terakhir, narasumber siswa sudah banyak yang berani melapor jika terjadi 3 dosa besar dalam pendidikan. Namun masih ada narasumber siswa yang belum berani untuk melapor. Cukup sekian presentasi kami. Ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa you never look good when trying to make others look bad. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bekal di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.